Ya Rabbi ya Rahman, Anta malikul akwan. Ya Rabbi ya Rahman, Anta wasi'ul ghufran. Irhamna jami'an warzuqna imana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman, Anta karimun, Anta karimun ya Allah, Anta alimun, Anta alimun ya Allah, Anta matinun, Anta matinun ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Allah sampai kepada kanjeng Rasulullah SAW. Hadirin rahimahullah, kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kata Rasulullah, Allahumma la aisha illa aisyul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Huru hara yang dahsyat juga di akhirat. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul semua khawatir. Hanya orang-orang yang beriman yang akan selamat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau ngaji seperti ini, mau belajar seperti ini, mau berkumpul berjamaah seperti ini, dari pagi wirid zikir kepada Allah disambung dengan membaca sholawat, berusaha menghadirkan hati, menjerit meminta kepada Allah supaya Rasulullah hadir di sini, supaya kita menjadi jamaah yang barokah, yang dihadirkan oleh Allah kanjeng Rasulullah SAW di tengah-tengah jamaah kita ini. Karena tidak ada manusia yang bisa aman, yang bisa selamat di akhirat kecuali mereka yang beriman. Kemarin dibaca di dalam kitab Sabilul Ittikaf. Pada saat manusia sudah selesai di padang mahsyar, dikumpulkan selama ribuan tahun lamanya, tidak beralas kaki. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di padang mahsyar itu kita diberdirikan selama 50.000 tahun. Lalu itu 50.000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tidak beralas kaki, tidak ada naungan yang bisa melindungi kita dari panas matahari. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Kata Nabi 1 mil. Sekian pada para ulama berpendapat 1 mil itu bukan 1 mil jarak 1,5 kilometer, tapi 1 mil itu adalah panjang satu alat namanya mil dalam bahasa Arab untuk mencelak mata. Jadi kurang lebih panjangnya hanya 10 cm, disimpan di atas kepala manusia. Matahari yang mana? Matahari yang ini nanti.
Yang sekarang jarak matahari berapa ribu tahun, berapa juta kilometer, panasnya luar biasa. Kemarin waktu naik haji katanya di Saudi Arabia panasnya sampai 52 derajat Celcius. Banyak orang yang mati karena kepanasan, sebab melebihi batas kemampuan manusia. Selain orang Arab, orang Indonesia juga banyak yang mati. Nanti 1 mil, nanti 10 cm, dekat banget, tidak berbusana, memakai baju, bapak-bapak, ibu-ibu di akhirat sataranjang gitu. Rasulullah sampai ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana keadaan manusia saat itu? Kita malu dong. Karena apa? Tidak pakai baju. Laki-laki dan perempuan kata malu. Kata Rasulullah, saat itu manusia sudah tidak memikirkan orang lain, memikirkan nasibnya sendiri, memikirkan keberadaan dirinya sendiri. Panas, lapar, haus, takut, mengerikan. Dipanggil kita satu persatu oleh Allah. Semua manusia minta syafaat, minta perlindungan, minta diselamatkan. Manusia pada usul berkumpul, coba ada minta kepada Allah, bagaimana nasib kita sekarang? Sudah lama nggak ada keputusan, bagaimana nasib kita ini? Orang-orang yang berdosa mengeluarkan keringatnya yang dalam bentuk nanah dan darah, yang baunya luar biasa. Kata Nabi, kalau dipanjurkan, kalau disiramkan atau dituangkan di atas langit ke dunia, 1 ember saja, seluruh ahli dunia bakal busuk, bakal jadi bangke karena keringat itu. Itu bukan belum siksaan di neraka, baru keringatnya. Manusia berkumpul, ya Adam, tolong minta kepada Allah bagaimana nasib kami. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Musa, semua mengatakan nafsi, nafsi. Terakhir Nabi Adam, Musa, nafsi, nafsi. Semua mereka mengeluhkan dan ngeri karena memikirkan bagaimana nasibnya, selamat atau tidak. Datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, hazihi ha'ana, ini adalah bagianku, ini adalah bagianku, ini adalah bagianku. Baru di situ Rasulullah berdoa meminta kepada Allah, kemudian sujud supaya dibukakan syafaat. Maka kita butuh. Dari tadi kita membaca sholawat karena kita ingin mendapatkan syafaat dari kanjeng Rasulullah SAW. Di hari sudah tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada usaha, bahkan tidak ada doa, yang ada adalah jeritan, ketakutan dan khawatiran. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nitip, kita ingin selamat dunia dan akhirat. Nabi mengatakan tadi, Allahumma la'isha ila isul akhirah. Kita hadir di sekarang bukan karena ingin mendapatkan dunia, bukan karena duit, bukan karena hadiah, bukan karena yang lain. Hanya ingin dapat perhatian dari Allah, ingin dapat ridho Allah, ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ingin selamat akhirat, terutama dunia yang sementara akan kita tinggalkan. Yang dikumpulkan pun akan ditinggalkan. Yang tidak diraih oleh kita nggak usah ditangisi. Makanya manusia yang paling untung bukan orang kaya. Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tapi manusia dengan nafsunya menghayal dirinya ingin bahagia dengan kekayaan, dengan duit yang banyak, dengan harta yang melimpah, bangga dengan pujian-pujian, sombong karena jabatan, padahal semua itu sementara dan dunia tidak akan dibawa kepada akhirat. Yang pertama kali ditanya oleh malaikat munkar nakir di alam kubur, man rabbuka, bukan berapa banyak duitmu. Yang ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka, siapa nabimu?
kalau itu tidak disimpan di dalam hati sebagai akidah, pegangan tempat kita bergantung kepada Allah, maka orang itu tidak akan lulus. Makanya kuatkan iman, kuatkan Islam, tanamkan cinta pada Rasulullah SAW, kerjakan semua ajarannya, amalkan akhlaknya, pegang syariatnya, kuatkan akidah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, supaya kita selamat. Wa ma dinuka, yang ditanya olehmu adalah siapa agamamu, apa agamamu, bukan siapa temanmu, bukan siapa suamimu, bukan siapa istrimu, bukan siapa anakmu, tapi agamamu yang ditanya, bukan yang lain. Banyak orang yang sedih mengeluh kemana-mana, malu bahkan kalau ketemu orang karena tidak punya anak. Bapak-bapak, ibu, gak usah malu. Malu kepada Allah, takut kepada Allah kalau kita tidak bisa menjalankan syariatnya. Gak usah khawatir, gak usah takut. Yang penting Allah ridho, kembali kepada Allah selamat. Itu yang paling penting. Makanya guru-guru kita, Mama Abdullah bin Nu'ami, terus berusaha memikirkan siang dan malam bagaimana dakwah ini berjalan. Bagaimana kita tetap ngaji, bagaimana kita tetap berjalan. Abi tidak ada, saya dan para asatidz semuanya bermusyawarah, berkumpul bagaimana melanjutkan perjuangan Abi. Jangan sampai ada yang berkurang, sampai ada yang turun, apalagi bubar. Sebagaimana banyak contoh majlis-majlis taklim yang lain, kiainya meninggal dunia, semua pada bubar. Alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang bapak-bapak dan ibu-ibu istiqomah, terikat. Apa sebabnya? Dari dulu ditanamkan oleh guru kita, lillahi ta'ala. Maka lillahi yatim wa maka li ghairi lillahi la yatim. Siapa saja yang karena Allah pasti bakal sempurna, dan siapa saja yang tidak karena Allah tidak akan sempurna. Tanamkan itu semuanya, bukan karena manusia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap menjaga keistiqomahannya, istiqomah imannya, istiqomah ibadahnya, istiqomah belajarnya, istiqomah dalam beramal soleh, istiqomah dalam bersedekah, istiqomah dalam segala macam kebaikan-kebaikan. Insya Allah kita bakal selamat dan niat kita sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tetap kita jaga, itu kita pelihara, supaya kita selamat dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebelum memulai pengajian ini, sebab kalau sudah ngaji nanti apa yang akan diumumkan sok bohong. Salah satu di antara yang harus kita jaga keistiqomahan kita sekarang ini adalah peduli terhadap Palestina. Kemarin saya mendengar berita orang-orang Palestina sedang mengantri untuk mendapatkan bantuan makan, dibantai, ditembak oleh orang-orang Zionis Israel, laknatullah. Jadi Israel, Palestina belum merdeka. Andaikan mereka sudah tidak dibom, sudah tidak ditembak, rumah mereka belum bisa dihuni. Sebab semuanya dihancurkan, dibinasakan, dibom. Dan Israel memang agenda genosida. Apa genosida? Membumi hanguskan, membunuh orang-orang Palestina khususnya. Bahkan jangan lupa bapak-bapak itu, Israel mempunyai agenda namanya Israel Raya. Mereka membuat berbagai macam cara, menguatkan segala macam, baik melalui ekonomi. Makanya ya, hati-hati, terus boikot ekonomi Israel, Amerika, dan segala yang berhubungan dengan mereka. Jangan pernah membeli lagi barang-barang termasuk minuman. Sekarang masih dipampang orang-orang Islam. Nggak ngerti saya itu. Orang Islam ngomong teriak-teriak dalam ceramah, dalam pengajian, bahkan dalam medsos. Tapi banyak orang Islam mengadakan gencai aqua. Muni laku kene, masih kuat, masih berjaya. Kalau kita lewat di jalan tol Jagorawi khususnya, mungkin bukan puluhan lagi, ratusan truk ngantri
ngangkut botol-botol aqua, yaitu punya Zionis. Di warung-warung masih dipampang itu semuanya, dan masih banyak barang-barang yang lain. Itulah kelemahan umat Islam. Benar kata syaitan Netanyahu, biarin saja mereka memboikot, biarin saja mereka ngomong teriak-teriak. Orang Islam itu seperti anjing, setelah itu nanti akan balik lagi. Mau kita disamakan seperti anjing oleh mereka? Nauzubillah min dzalik. Itulah kelemahan masyarakat kita. Gampang lupa, gampang meninggalkan perjuangan. Apa sebabnya? Tidak istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, istiqomah jangan disederhanakan hanya sekadar duduk di majelis, datang sholat, duduk, diri, zikir sampai di sini. Bukan. Dalam segala perilaku, sikap, tindakan, dan kebersamaan, termasuk perjuangan dalam memenangkan umat Islam, dalam memenangkan Islam, membela yang hak, jihad fisabilillah, itu harus istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ditakdirkan tinggal di Palestina, kita tidak akan sabar. Tidak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada air bersih. Untuk minum pun susah, apalagi untuk mandi. Mereka tidak mandi sampai ada anak Palestina mempertahankan hidupnya makan rumput-rumput yang hanya layak dimakan oleh kambing dan domba. Mereka antri makanan dibantai. Gak ada rumah sakit yang utuh. Beberapa orang Indonesia datang ke sana, para dokter mengobati mereka. Kata mereka, yang paling berat bagi mereka adalah luka-luka jiwanya. Dan saya salut kepada mereka. Saya belajar dengan mereka, sebab mereka tidak pernah mengeluh. Begitu ditanya atas segala macam luka tembak, luka ledakan. Luka ledakan itu bukan seperti luka tembak. Kalau tembak sekali jedor kan hiji. Ini luka bekas ledakan. Tangan putus, kaki putus. Ada yang sudah tidak punya kaki sama sekali. Luka-luka yang lain begitu berat. Tapi begitu mereka ditanya, ini adalah bagian jihad kami. Masalah makanan sudah pasti. Jadi kalau kita hidup di negeri mereka, mungkin kita tidak akan kuat. Tapi itu adalah tanah suci milik Allah, yang merupakan salah satu di antara 3 tanah suci yang sholatnya di sana mempunyai fadilah 500 kali dibandingkan dengan sholat di tempat yang lain. Ini akan dibahas nanti. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tetap istiqomah. Semua dalam segala kebaikan-kebaikan, ibadahnya, wiridnya, zikirnya, ngajinya, sodakohnya, dan sebagainya, supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kita lanjutkan dengan mukhtasar tafsir Ibnu Katsir al-Hazimiyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Rahman, Anta Malikul Akwan. Ya Rabbi ya Rahman, Anta wasi'ul
anta alimun ya Allah, anta matinun ya Allah, ya Allah.